warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidina Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila muallif hadzal kitab Al-Qadhi Abi Syuja' wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kembali kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa bersama kembali pada pagi hari ini dalam pengajian kitab Matnil Ghayah wa Taqrib atau Matan Abi Syuja'. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini memberikan manfaat untuk kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita memulai pengajian kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita sampai pada penghujung dari Kitabul Hajj, bab atau penjelasan terakhir dari Kitabul Hajj, hukum-hukum yang terkait dengan haji, yaitu bagian akhir dari fasal tentang ad-dima'ul wajibah, yaitu dam-dam yang wajib. Telah kita sampaikan bahwa dalam hitungan muallif kitab ini Al-Qadhi Abu Syuja', dam yang wajib
dalam ihram itu ada 5 perkara. Meskipun ulama yang lain ada yang merincinya lebih dari itu, ada yang sampai 9, bahkan ada yang sampai 21 jenis dam. Tetapi mu'allif di sini menyebutkan hanya 5. Nah, hanya 5 dari dam-dam yang wajib. 4 diantaranya telah kita bahas sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang dam yang ke-5. Mari kita baca terlebih dahulu. Qala al-mu'allifu rahimahullah wal khamisu lan utawi kang nomor 5 iku adamu dam al wajibu kang wajib bil wat'i kelawan sebab jima. Wa huwa lan utawi adamul wajib bil wat'i ala tertibi ing atase urut secara urut iku badanatun unta beleh unta. Fa illam yajidha mongko lamun ora nemu sapa wong ing badanah fa baqaratun mongko sapi. Fa illam yajidha mongko lamun ora nemu sapa wong ing baqarah fa sab'un mongko 7 minal ghanami saking wedhus. Fa illam yajidha mongko lamun ora nemu sapa wong ing sab'un minal ghanam qawwama mongko ngregani sapa wong al badanata ing unta. Washtara lan tuku sapa wong bi qimatihi kelawan regane badanah ta'aman ing panganan. Wa tasaddaqa lan sedekah sapa wong bihi kelawan ta'am. Fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa wong soma mongko poso sapa wong angkul limuddin saking saben-saben mud yauman ing sedina. Wala yujzi'uhu lan ora nyukupi ing wala yujzi'uhu lan ora nyukupi ing wong apa al hadyu wala al-it'amu al-hadyu beleh wedhus utawa beleh binatang wala al-it'amu lan ora aweh panganan illa bil harami kejaba ing dalem tanah haram. Wa yujzi'uhu lan nyukupi an yasuma ing wong apa ayasuma yen poso sapa wong haitsu syaa ing dalem endi-endi ngersakaken sapa wong. Wala yajuzu lan ora wenang apa qatlu saydin mateni binatang buruane tanah haram. Qatlu saydil harami mateni binatang buruane tanah haram. Wala qat'u syajarihi lan ora wenang motong wit-witane tanah haram. Wal muhillu lan wong kang halal wal muhrimu lan wong kang ihram fi dzalika ing dalem mangkono-mangkono qatlu saydil harami wa qat'u syajarihi iku sawaun padha. Hadirin rahimakumullah, mu'allif rahimahullah mengatakan dam yang nomor 5, dam yang wajib adalah dam yang wajib dengan sebab seseorang melakukan jima. Nah, dan damnya itu secara berurut. Yang pertama adalah dengan menyembelih badanah unta. Jika dia tidak bisa menemukan unta, maka sapi sebagai penggantinya. Jika dia tidak menemukan sapi, maka bisa diganti dengan 7 ekor kambing. Apabila dia tidak bisa menemukannya, maka dia uangkan atau dia hargai unta itu, kemudian dengan harganya itu atau dengan uangnya itu dia membeli makanan untuk kemudian disedekahkan. Apabila dia tidak menemukan, maka dia bisa berpuasa untuk setiap 1 mudnya puasa 1 hari.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kemarin sudah kita jelaskan di awal tentang muharramatul hajj, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haji. Bahwasanya al-wat'u atau jima, hubungan suami istri itu bisa membatalkan haji, yaitu yang dilakukan sebelum tahallul awal. Jika hubungan suami istri itu dilakukan setelah tahallul awal, maka tidak menjadikan haji itu rusak. Tetapi jika dilakukan sebelum tahallul awal, maka hajinya itu akan rusak. Ini sudah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Nah, ketika hajinya rusak, kemarin kita sampaikan bahwa resikonya pertama batal, yang kedua hajinya, yang kedua dia berdosa, yang ketiga dia harus mengqadha'nya. Namanya batal, dia harus mengqadha'nya pada tahun berikutnya. Kemudian ada dam bagi dia, yaitu dam yang jenis yang kelima ini. Damnya alat takhir, damnya itu alat tertib, bukan alat takhir, alat tertib. Jadi damnya itu harus berurut, tidak bisa memilih. Ada beberapa dam yang ini sifatnya alat tertib secara berurut, tidak bisa seseorang memilih mana yang dia sukai, tetapi dia harus mengikuti urutan sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Apa damnya? Yang pertama adalah badanah. Badanah artinya unta, baik laki-laki maupun unta jantan atau unta betina. Nah, jika dia tidak mampu untuk mendapatkan unta karena untanya nggak ada, atau karena memang dia nggak punya uang untuk membeli unta yang harganya lebih mahal, misalnya, maka dia bisa bergeser ke berikutnya, yaitu sapi. Nggak ada unta, nggak bisa menyembelih unta, maka dia menyembelih sapi. Sapi termasuk di sini apa? Jamus, termasuk kerbau. Itu adalah bagian dari sapi. Seperti halnya dalam kurban itu kerbau itu juga tergolong sebagai sapi. Hadirin rahimakumullah. Nah, jika kemudian dia tidak bisa untuk mendapatkan sapi karena sapinya nggak ada, atau dia nggak punya harta, nggak punya uang untuk bisa membeli sapi, maka di sini bisa digantikan dengan 7 kambing. Nah, 7 kambing, menyembelih 7 kambing. Ketika kita bicara tentang kambing, maka yang dimaksud juga kambing yang memenuhi ketentuan untuk kurban. Nah, berarti kalau dia itu do'an, kambing kibas, maka dia harus berupa jaza'atul do'an. Jaza'atul do'an berarti kambing kambing kibas berumur 1 tahun atau sudah powel. Kemudian yang kedua yaitu tsaniyatu ma'zin. Kalau berupa kambing Jawa atau kambing kacangan yang bulunya tipis itu, maka umurnya harus 2 tahun. Tsaniyatu ma'zin. Ini sebanyak berapa? 7 kambing yang disembelih sebagai pengganti seandainya seseorang tidak mendapatkan tidak mendapatkan sapi. Jadi unta nggak dapat unta, kemudian kambing sapi, unta, kemudian sapi, kemudian di 7 kambing. Hadirin hadirat rahimakumullah. Seperti dalam kurban, nanti insya Allah setelah ini kita akan bahas tentang itu dalam kitab ini. Juga sama bahwa kalau seseorang itu berkurban seekor unta atau 1 ekor sapi, itu kan bisa untuk 7 orang.
untuk 7 orang. Kalau kambing itu untuk 1 orang, sehingga 1 ekor unta, 1 ekor sapi. Di sini pun penggantinya jika tidak menemukan unta dan sapi, maka 7 ekor kambing. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jika nggak bisa mendapatkan 7 ekor kambing, ya karena kambingnya ada misalnya, atau dia tidak memiliki uang untuk bisa membeli sebanyak itu, sebanyak kambing itu, maka dia bisa dihargai berapa unta itu. Kalau dihargai dengan uang itu berapa harga unta tersebut. Kemudian ini berdasarkan harga waktu itu berapa. Misalnya sekian juta atau sekian juta misalnya. Maka kemudian dengan uang itu dia bisa membelikan makanan. Membeli makanan dengan uang seharga unta tersebut. Setelah mendapatkan makanan, kemudian dia membagi-bagikan atau bersedekah dengan makanan itu untuk orang-orang fakir miskin. Hadirin rahimakumullah. Nah, makanan yang dimaksud di sini juga yang dimaksud adalah berupa bahan makanan pokok yang kalau dalam bab zakat fitrah itu mencukupi untuk dikeluarkan sebagai zakatul fitri. Berarti sebagai qutul balad, bahan makanan pokok daerah. Itu yang dikeluarkan atau yang dibeli sebagai pengganti dari unta, menyembelih unta. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya yang perlu dipahami lagi bahwa ini disedekahkan kepada orang-orang fakir miskin di tanah haram, tidak di luar tanah haram. Kemudian yang berikutnya muallif mengatakan fa'id lam yajid shoma an kulli muddin yauman. Apabila seseorang itu tidak bisa menemukan makanan, ini kalau dia masih mendapatkan bisa menghargai unta itu dengan uang, kemudian dia membeli makanan, artinya apa? Artinya berarti binatangnya itu yang nggak ada, karena uangnya kan ada. Uangnya ada untuk membeli, tapi untanya nggak ada, sapinya nggak ada, 7 kambingnya nggak ada. Maka dia beli bahan makanan pokok, kemudian daerah itu di tanah haram, kemudian dia membagikannya kepada fakir miskin. Nah, jika dia tidak bisa menemukannya karena memang dia nggak punya uang untuk membelinya, maka di sini dikatakan oleh mu'allif shoma an kulli muddin yauman. Maka dia bisa menggantinya dengan berpuasa. Setiap mud itu 1 hari. Berarti ya sangat banyak. Kalau misalnya harga kalau dikatakan sekarang di sini misalnya 7 ekor kambing, per ekor kambingnya sudah berapa? Misalnya dibuat 2 juta. 2 juta kali 7, 14 juta. 14 juta kalau dibelikan beras misalnya, itu berapa? Berapa mud? Kan sangat banyak. Berarti kalau setiap mudnya 1 hari, akan berapa hari dia akan berpuasa? Puasanya sangat panjang atau sangat lama. Nah, ini risikonya sangat berat. Jadi karena itu seseorang yang berhaji maka dia harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Dia haji sekalian suami istri, itu sebenarnya juga penuh risiko. Kalau dia hajinya sendiri, insya Allah aman. Kalau hajinya dengan suami istri, itu juga risiko. Karena kalau sampat kemudian melanggar ketentuan ini, ketika dia sedang ihram, kemudian dia melakukan hubungan suami istri, maka risiko damnya
itu sangat berat, sangat berat. Kalau dia banyak uangnya, dia langsung bisa beli unta kemudian disembelih, cukup. Tetapi kalau enggak, maka dia menggantinya dengan puasa. Yang puasanya sebanyak mud dari harga unta. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jika sisa misalnya ada 100 mud, sisa setengah mud, maka yang setengah mud itu diganti 1 hari, karena nggak ada puasa setengah hari, itu nggak ada. Sehingga juga dilengkapi, berarti menjadi 101 hari. Jika misalnya lebih dari 100 mud, lebihnya itu setengah mud misalnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sampaikan bahwa penyembelihan dan juga sedekah itu diberikan kepada penduduk tanah haram. Diberikan kepada penduduk tanah haram, tidak diberikan kepada atau dibawa keluar tanah haram. Jadi orang fakir miskin yang ada di sana. Kecuali kalau kemarin kita sampaikan, di antara jenis dam itu adalah dam karena ihsar, karena seseorang itu dikepung atau dicegah untuk bisa melaksanakan ibadah, melanjutkan ritual ibadah haji, sehingga kemudian dia melakukan tahallul di tempat itu sebelumnya dengan dia menyembelih kambing. Maka di situ boleh dia untuk memberikannya ke orang-orang fakir miskin di tempat dia dikepung itu, atau di tempat dia dicegah untuk bisa melanjutkan ibadah hajinya. Atau kalau bisa, tetap itu dibawa ke tanah haram untuk dibagikan kepada fakir miskin yang berada di tanah haram. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wala yujzi'uhul hadyu walal it'amu illa bil haram. Ini sudah kita jelaskan barusan, ya. Bahwasanya tempat untuk menyembelih bagi orang yang haji itu hendaknya di tanah haram. Atau orang yang tadi itu menyembelih binatang sebagai dam tadi, itu harus di tanah haram, tidak boleh di luar tanah haram. Kalau disembelih di tanah selain tanah haram, maka itu nggak mencukupi. Tanah haram sudah kita jelaskan sebelumnya, ada tanah haram Makkah, ada tanah haram Madinah. Harus di sana. Dan yang lebih utama, kalau orang yang sedang haji, itu tempat penyembelihan itu di tanah Mina. Kalau umrah itu dilakukan di Marwah. Itu menurut para ulama seperti itu yang afdol. Tetapi boleh di semua tempat dari tanah haram. Hadirin rahimakumullah. Jadi tidak diberikan kepada orang-orang fakir miskin di luar tanah haram, tetapi diberikan kepada orang-orang fakir miskin di tanah haram, baik itu al-hadyu, penyembelihan binatang tadi, maupun sedekah, itu diberikan kepada fakir miskin di tanah haram, tidak diekspor atau tidak kemudian diberikan orang di luar tanah haram. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau itu penyembelihan, maka harus disembelih dulu. Artinya kalau tadi damnya berupa menyembelih binatang, apakah unta, apakah sapi, ataukah kambing, itu harus disembelih baru dibagikan. Tidak kemudian dibagikan dalam keadaan hidup, tetapi harus disembelih terlebih dahulu. Sehingga kalau musim haji itu memang
kalau di di tanah haram itu luar biasa. Memang orang-orang yang memiliki onta, memiliki kambing, memiliki sapi, itu ya betul-betul panen ya, betul-betul panen dari sisi bisnisnya orang-orang tersebut. Tapi saya tidak tahu apakah itu ada sifatnya pribadi-pribadi di sana, apakah pemerintah yang memang menjual binatang-binatang ternak ini untuk disembelih baik itu sebagai binatang kurban atau sebagai al-hadyu atau dam tadi itu. Kan bisa membutuhkan yang sangat banyak sekali. Dan yang menyembelih pun harus spesial yang jumlahnya tidak sedikit, yang menyembelih binatang-binatang tersebut. Karena binatang itu boleh disembelih sendiri. Yang kena dam itu langsung beli kemudian disembelih sendiri. Juga boleh untuk diwakilkan kepada orang lain untuk menyembelihkannya. Nah, pada umumnya itu yang diwakilkan kepada orang lain untuk menyembelihkan binatang itu atas nama orang tersebut. Hadirin rahimakumullah, hal ini berbeda dengan puasa. Mu'allif mengatakan wa yujzi'uhu ayyasuma haitsu syaa. Kalau tadi menyembelih binatang atau al-hadyu dan memberikan makan bersedekah tadi sebagai dam, itu harus dibagikan kepada orang fakir miskin di tanah haram. Tetapi kalau puasa sebagai pengganti tadi, kalau seseorang nggak mampu, itu boleh dilakukan di mana saja. Tidak harus di tanah haram dia berpuasanya, tetapi dia boleh di luar tanah haram. Bahkan yang sudah kita sebutkan kemarin, ada yang diganti dengan 10 puasa 10 hari, itu yang 7 hari justru harus dilakukan di rumah, yang 3 hari di sana, yang 7 hari sisanya itu puasa dilakukan ketika dia sudah kembali ke negaranya. Demikian juga tadi yang tadi itu misalnya sebagai pengganti dari 7 atau 1 ekor unta tadi, itu apa? Itu kan lama kalau dia kerjakan di tanah haram, padahal kan dia harus pulang juga. Tidak mencukupi waktunya. Di sini boleh untuk puasa dilakukan di luar tanah haram. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, mu'allif rahimahullah mengatakan wala yajuzu qatlu saydil harami wala qat'u syajarihi. Tidak boleh, haram hukumnya membunuh binatang buruan yang ada di tanah haram Makkah maupun tanah haram Madinah. Dan juga tidak boleh untuk memotong pohonnya. Wal muhillu wal muhrimu fi dzalika sawa. Orang yang tidak sedang ihram dan orang yang sedang ihram dalam masalah ini sama. Apakah dia sedang ihram haji atau umrah, atau dia tidak sedang ihram haji atau umrah, itu sama-sama tidak boleh untuk membunuh binatang buruan yang ada di tanah haram. Dan juga tidak boleh untuk menebang, memotong pohon yang berada di tanah haram. Ini secara global seperti itu. Kemudian kita jelaskan sedikit agak rinci tentang permasalahan ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk qatlu saydil haram, membunuh binatang buruan tanah haram. Kemarin kita jelaskan bukan hanya sekedar membunuh, tetapi apabila seseorang itu mengejar-ngejar, membuat binatang itu lari tunggang langgang, misalnya meninggalkan tempat itu meskipun dia tidak membunuhnya, atau dia mengganggunya sehingga dia menjadi
lari dari tempatnya, ini juga hukumnya haram. Jadi yang haram bukan hanya membunuhnya saja, tetapi juga mengganggunya sehingga dia menjadi lari dari tempatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baik di tanah haram Makkah maupun di tanah haram Madinah. Karena kemarin sudah kita sebutkan tanah haram itu ada dua, tanah haram Makkah dan tanah haram Madinah. Kalau Baitul Maqdis itu bukan tanah haram, tetapi di sana memiliki keutamaan dikarenakan di sana ada Masjidil Aqsa. Nah, ada yang tidak termasuk tanah haram, tetapi itu disamakan hukumnya dengan tanah haram, yaitu di sebuah lembah namanya Lembah Waj yang ada di Taif. Lembah Waj yang ada di Taif ini juga tidak boleh seseorang untuk membunuh binatang atau memotong, menebang pohon yang berada di tempat itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada hal yang perlu kita tambahkan sebagai faedah, karena terkait dengan masalah ini. Terkait dengan masalah bahwa tanah haram itu memiliki hukum yang istimewa. Sehingga kemarin kita sampaikan tanah haram itu disebut tanah haram karena dia memiliki keistimewaan dan karena dia memiliki hukum-hukum khusus yang berbeda dengan tanah halal. Kalau tanah halal seperti di tanah kita ini namanya tanah halal istilahnya, sebagai kebalikan dari tanah haram. Itu nggak memiliki keistimewaan khusus. Tetapi kalau Makkah dan Madinah itu memiliki keistimewaan khusus yang terkait dengan masalah hukum agama. Di antara keutamaan khusus yang berkaitan dengan hukum agama adalah bahwa di sana seseorang tidak boleh membunuh, mengganggu binatang yang ada di sana. Binatang yang dimaksud kemarin sudah kita jelaskan, yaitu binatang apa? Beri wahsy, makul, binatang yang bisa dimakan, kemudian dia binatang daratan, dan binatang itu adalah binatang liar. Itu yang dimaksud. Nah, itu nggak boleh untuk dibunuh atau diganggu. Nah, sementara kalau di tempat kita itu tidak berlaku hukum seperti itu. Nah, ada hal yang berkaitan juga yang perlu untuk kita ketahui, bahwasanya memindah tanah yang ada di tanah haram keluar daerah itu juga nggak boleh. Misalnya kita di sana, wah ini di tanah haram, saya ambil batu lah, saya bawa untuk jimat, nanti kita bawa ke Indonesia misalnya, atau bawa tanah haram, nanti saya biar bisa tabarruk dengan tanah haram. Meskipun bertabarruk itu boleh, tabarruk itu boleh, tetapi dia membawa tanah yang ada di Makkah, yang ada di Madinah, kemudian dia dibawa pulang ke Indonesia. Itu bagaimana hukumnya? Tidak boleh, hukumnya haram seperti itu. Kalau seseorang ternyata melakukannya, maka wajib bagi dia untuk mengembalikannya. Wajib bagi dia untuk mengembalikannya. Karena sebagian orang itu kan kalau nggak paham, tidak diingatkan seperti ini, dia kan ingin buat kenang-kenangan. Sekarang kan musim orang senang buat kenang-kenangan, entah foto atau kenang-kenangannya itu yang umum, atau mungkin dia buat kenang-kenangan bawa sesuatu dari Makkah yang itu berupa tanah misalnya atau berupa batu, di sana dibawa pulang, diwadai tas, kemudian dibawa pulang. Nah, ini apa? Hukumnya nggak boleh. Jika sudah terlanjur dibawa, maka harus dikembalikan lagi ke sana.
harus dikembalikan. Jika di Madinah dikembalikan di Madinah, jika di Makkah dikembalikan ke Makkah. Dititipkan orang yang mau haji, tolong ini dikembalikan ke sana. Nah, karena ini nggak boleh dibawa untuk keluar. Nah, ini berbeda dengan ma'u zamzam, dengan air zamzam. Kalau air, termasuk di sini air zamzam, itu nggak apa-apa kalau misalnya dibawa keluar. Untuk keperluan lil barokah, seperti yang kita lakukan pada umumnya orang yang sedang haji atau umrah, oleh-oleh utamanya itu adalah ma'u zamzam, air zamzam. Ini juga yang ditunggu-tunggu oleh tetangga-tetangga, oleh kawan-kawan, kalau pulang membawa air zamzam, karena air ini nggak ada di tempat yang lain. Air yang mubarak yang ada di yang sumurnya ada di Makkah, ada di Masjidil Haram. Ini luar biasa, air yang mubarak yang nggak ada habisnya. Nah, itu yang kalau kita membayangkan air ini kok bisa ya nggak pernah habis, padahal dibawa keluar dari Makkah itu ya berton-ton air. Nah, kalau dihitung ton itu ya, setiap harinya itu berapa kubik atau berapa liter air zam-zam itu yang dibawa. Karena di Makkah, di Masjidil Haram sendiri kan disediakan di setiap tempat, nggak jauh itu semuanya sudah tersedia air zam-zam. Dimanapun kita mau minum, pokoknya nggak ada lah istilah di sana. Kalau di Masjidil Haram istilah kehausan itu nggak ada. Karena di setiap di setiap ruang itu selalu ada berjajar-jajar itu air zam-zam, gelasnya juga sudah tersedia, tinggal kita minum saja. Kalau di sana itu juga ada di Masjid Nabawi, di dalam Masjid Nabawi juga sudah berjajar-jajar. Kita sholat di sana, haus tinggal ngambil air zam-zam minum. Air zam-zam seperti itu, artinya berapa liter yang dikeluarkan setiap harinya. Belum lagi yang dibawa oleh orang-orang pulang ke Indonesia, itu sudah berapa liter. Kalau setiap orang itu 5 liter, sebagian menambah jatah, ada yang disembunyikan kemudian dibawa pulang. Ada yang lolos juga, ada yang nggak lolos untuk bisa dibawa ke Indonesia. Belum lagi yang luar Indonesia, karena hampir semua jamaah haji atau umrah kalau pulang bawa air zam-zam ini. Selain memang ada yang dijatah di sana, sudah ada jatahnya setiap orang. Nah, tetapi sumur itu nggak pernah sat dan tetap ada airnya. Itu luar biasa. Padahal tempatnya bukan di Indonesia yang murah air, tetapi ada di Makkah yang tanahnya itu kebanyakan tanahnya tanah yang tandus, jarang ada air. Tetapi air zam-zam ini air yang mubarak, air yang penuh dengan keberkahan. Ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung pada niat kita untuk meminumnya. Apabila kita meminumnya, kemudian ketika kita minum berdoa semoga penyakit kita disembuhkan, maka insya Allah akan menyembuhkan penyakitnya. Tergantung pada niat kita ketika meminum air zam-zam tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu luas untuk umat Islam secara umum dan tanah haram secara khusus, sehingga air zam-zam ini sudah diolah dengan modern, tetapi juga tetap air ini tetap menyumber, tetap keluar. Hadirin yang berbahagia, untuk air zam-zam ini boleh untuk dibawa keluar. Kalau tadi tanah dibawa untuk keluar nggak boleh. Tetapi kalau air zam-zam
itu boleh. Kalau kerikil boleh apa enggak? Enggak boleh. Batu enggak boleh dibawa keluar. Kerikil nggak boleh dibawa keluar, tanah nggak boleh dibawa keluar, batu tidak boleh dibawa keluar dari tanah haram Makkah atau Madinah. Tetapi kalau air Zam-Zam itu boleh. Nah ini kan berarti akan menjadi apa? Keberkahan, bukan hanya untuk penduduk Makkah atau orang-orang yang pergi ke Makkah Madinah, tetapi air ini menjadi keberkahan bagi umat Islam di dunia, termasuk yang ada di Indonesia yang belum pernah haji, belum pernah umrah. Ada orang pulang haji, pulang umrah, cukup datang saja, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari ma'u Zam-Zam, air Zam-Zam. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Hadirin rahimakumullah, ada pengecualian lagi, yaitu kerikil yang ada di kuburannya Sayyidina Hamzah. Jadi Sayyidina Hamzah disebut sebagai Sayyidus Syuhada, pemimpinnya orang-orang yang mati syahid, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyiduna Hamzah, beliau syahid ketika dalam perang Uhud. Beliau seorang yang sangat pemberani, menjadi syahid ketika dalam perang Uhud. Kalau kita haji atau umrah itu selalu berkunjung, berziarah ke makam Sayyidina atau ke Uhud secara umum, yang di situ ada makam para syuhada. Di antara para syuhada yang ada di Uhud yang dimakamkan di sana itu adalah makamnya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah, di antara keistimewaannya, kita bisa bertabarruk dengan Sayyidina Hamzah di sana, dan kerikil yang ada di pemakaman beliau itu sudah terkenal, salah satu barokahnya itu bisa dijadikan sebagai obat. Bisa dijadikan sebagai obat. Maka di sini para ulama mengatakan untuk ini juga dikecualikan, boleh untuk dibawa keluar dalam rangka untuk keperluan obat. Karena Uhud ini masih berada di tanah haram juga, ada di Madinah. Tetapi di sini juga dikecualikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kita itu tadi tambahan sebagai faedah yang penting yang menunjukkan betapa tanah haram itu memang memiliki kelebihan daripada yang tanah-tanah yang lainnya. Nah, semoga kita bisa datang ke tanah haram. Kemudian yang berikutnya, wa kama yahrumu qatlu saydil haram, itu juga yahrumu qat'u syajarihi. Tadi yang diharamkan apa? Membunuh binatang buruan, termasuk membunuh, mengusirnya, mengganggunya. Sekarang adalah memotong pohon-pohonan yang ada di tanah haram, itu juga hukumnya haram. Baik itu dipotong atau dicabut pohonnya itu, maka itu hukumnya haram. Apalagi dicabut, dipotong aja nggak boleh, apalagi kemudian dicabut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, baik di sini pohonnya yang kemarin sudah kita jelaskan, pohon yang tumbuh dengan sendirinya atau pohon yang biasanya itu ditumbuhkan oleh manusia, maka itu sama, tidak boleh untuk kemudian ditebang atau dicabut, kecuali tumbuh-tumbuhan yang itu memang ditanam untuk dipanen hasilnya. Misalnya seseorang di sana menanam gandum,
gandum qamah atau gandum syair misalnya. Maka dia kalau memang sudah waktu panen, dia boleh untuk memanennya. Kalau memanen kan harus dipotong. Maka di sini apa? Boleh dia untuk memanennya. Untuk ini, untuk tanaman yang memang sengaja ditanam untuk diambil buahnya, untuk diambil biji-bijinya untuk sebagai misalnya sebagai buah-buahan atau sebagai makanan pokok. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang harus juga kita ketahui bahwasanya pohon-pohon ini yang ada di tanah haram Makkah atau Madinah seandainya dipindahkan keluar tanah haram, maka ini hukumnya tetap nggak boleh untuk dipotong atau dicabut. Misalnya ini ada di tanah di Makkah atau di Madinah. Kemudian setelah itu diambil, terus entah caranya bagaimana, ditaruh di pot atau bagaimana, kemudian dibawa keluar ke Jeddah misalnya, atau ke Riyadh misalnya, atau ke Indonesia dan sebagainya, keluar tanah haram. Kemudian di sana pohon ini tetap hukumnya meskipun sudah berada di tanah halal, dia hukumnya tetap seperti halnya ketika dia berada di tanah haram. Artinya nggak boleh untuk dipotong atau dicabut, meskipun dia sudah berada di luar tanah haram. Kenapa? Karena dia tanaman di tanah haram. Sehingga ketika dia dipindahkan itu nggak bisa. Tanah haram itu Makkah Madinah, bukan seluruh Saudi Arabia ya. Bukan seluruh Saudi Arabia. Kalau Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah, kerajaan Arab Saudi itu kan di sana banyak kota. Ada kota Riyadh sebagai ibu kotanya, ada Jeddah, ada Taif, ada macam-macam kotanya, ada Makkah, ada Madinah. Nah, yang tanah haram itu yang Makkah, Madinah, dua kota ini yang menjadi tanah haram. Nah, jangan berpikir, mungkin sebagian ada yang berpikir tanah haram itu ya di Saudi Arabia. Enggak, tanah haram itu Makkah, Madinah. Makkah, Madinah adalah dua kota yang ada di Saudi Arabia sekarang, yang sekarang masuk dikuasai oleh kerajaan Saudi Arabia. Tanah haram itu sebenarnya Makkah, Madinah itu milik umat Islam, bukan milik khusus orang Saudi Arabia. Nah, ini tanah milik umat Islam, artinya semua umat Islam bisa datang ke sana karena itu tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pepohonan yang seandainya dipindahkan keluar tanah haram itu tetap tidak boleh untuk dipotong atau ditebang atau dicabut. Nah, kalau sekedar seseorang itu mengambil buahnya atau mengambil daunnya tanpa merusak pohon tersebut, maka para ulama mengatakan itu hukumnya boleh. Atau mengambil buahnya saja diambil tanpa merusak pohonnya, itu juga diperbolehkan. Atau seseorang misalnya kayu siwak arak itu diambil sekedarnya untuk sekedar kebutuhan dia untuk siwak, maka itu juga diperbolehkan. Tapi kalau ngambil sampai banyak untuk dijual, maka itu nggak boleh, tidak diperbolehkan. Jadi ada aturannya di sini. Kalau sekedar untuk memenuhi hajat saja, maka itu diperbolehkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang kemudian merusak tanaman, kemarin ini masalah ini sudah kita jelaskan ya. Kalau kemarin itu kita jelaskan kalau dia membunuh binatang
buruan, maka damnya apa? Ya misal yang serupa dengan itu kemudian disembelih dari binatang ternak itu. Kalau yang dibunuh itu serupa dengan unta, maka unta yang disembelih kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir miskin. Jika yang dibunuhnya itu serupa dengan sapi, maka berarti sapi. Jika serupa dengan kambing, maka berarti yang disembelih itu adalah kambing. Kalau pohon bagaimana? Kalau pohon juga begitu. Nah, kalau pohonnya itu besar, maka berarti menyembelih sapi. Menyembelih sapi atau menyembelih unta atau 7 ekor kambing. Kalau misalnya pohonnya itu pohon yang kecil, pohonnya pohon yang kecil, maka ya misalnya dengan kambing. Jadi itu juga dilihat dari besar atau kecilnya pohon tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian ini sudah selesai kita membahas tentang ahkamul hajj, hukum-hukum yang terkait dengan haji. Setelah ini kita akan bahas terlebih dahulu tentang babul udhiyah, bab tentang kurban, karena kita sebentar lagi masuk pada bulan Dzulhijjah yang di sana kita disyariatkan untuk menyembelih binatang kurban pada hari raya Idul Adha dan pada 3 hari tasyrik. Maka insya Allah mulai besok hari berapa ini, hari besok sama besoknya itu kita akan bahas secara khusus itu. Setelah itu nanti kita akan jeda sebentar dari kitab Matnul Ghayah wa Taqrib, tetapi bukan kita tinggalkan selamanya. Insya Allah akan tetap kita teruskan. Kita akan jeda untuk ngaji kitab dalam bidang akidah. Akidah. Insya Allah kitab Al-Kharidatul Bahiyah itu akan kita baca, kita khatamkan dulu, tidak banyak, mungkin sebulan atau 2 bulan, kemudian kita akan kembali pada kitab Matnul Ghayah wa Taqrib. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai faedah yang terakhir, biasanya para ulama dalam kitab-kitabnya ketika menjelaskan tentang ahkamul hajj atau babul hajj atau kitabul hajj, itu diakhiri dengan yaitu faedah yang terkait dengan keutamaan ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini meskipun kita sudah berkali-kali menyampaikannya, kita sampaikan lagi bahwa di antara hal yang disepakati tentang kesunahannya adalah berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dengan safar atau tanpa safar, maka itu diperbolehkan. Dengan safar itu berarti kita jauh, kemudian kita melakukan bepergian jauh ke sana untuk berziarah kubur, hukumnya sunnah. Atau seseorang memang rumahnya di sana sehingga dia tidak memerlukan untuk safar, kemudian dia berziarah ke makam Nabi, maka itu hukumnya adalah sunnah. Itu yang kita yakini, ahlus sunnah wal jamaah. Berdasarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang berziarah ke kuburanku, maka wajib baginya untuk mendapatkan syafaatku. Syafaat itu adalah, kalau secara bahasa, thalabul khair minal ghair lil ghair. Meminta kebaikan kepada yang lain untuk yang lain, itu namanya syafaat. Misalnya secara bahasa, misalnya saya mengatakan kepada si A, Pak A, tolong misalnya tolong si B untuk dihutangi uang misalnya.
Oh, itu misalnya seperti itu namanya apa? Itu namanya syafaat, karena ini punya pengaruh, saya punya pengaruh di hadapan si A itu percaya dengan saya. Sehingga ketika saya mengatakan, wahai Pak A, tolong hutangi si B, maka yang dapat manfaat siapa? Saya atau si B? Si B yang dapat manfaat. Berarti saya minta kebaikan kepada orang lain, bukan untuk saya, tetapi untuk orang lain. Itu secara bahasa seperti itu. Nah, secara istilah, ya para nabi, para wali itu meminta kepada Allah kebaikan bukan untuk mereka, tetapi untuk para pelaku dosa besar dari umat Islam. Para pelaku dosa besar dari umat Islam, mereka kalau nggak mendapatkan pertolongan, mereka yastahiqul azab, mereka berhak untuk diazab di neraka. Kemudian para nabi karena karena sesuatu hal memiliki kedekatan, karena dia seorang pejuang misalnya, karena dia seorang yang mencintai Nabi, maka kemudian Nabi meminta kepada Allah agar digugurkan azab untuk orang ini, pelaku dosa besar ini. Kemudian dikabulkan oleh Allah, sehingga yang seharusnya dia masuk ke neraka nggak jadi masuk neraka karena syafaat dari Rasulullah. Nah, ini namanya syafaat lah. Orang yang berziarah ke makam Rasulullah, maka dikatakan wajabat lahu syafaati. Dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dia termasuk orang yang banyak melakukan dosa, insya Allah dia akan lepas dari azab neraka dan masuk ke dalam surga. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikian sebagai pemungkas pada pagi hari ini tentang bab haji. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi